Pasca penahanan Nikita Mirzani di Rutan Serang atas kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan Dito Mahendra, pihak Nikita ingin mendapatkan penangguhan penahanan. Keinginan untuk membebaskan Nikita dari jeruji besi pun masih diupayakan oleh kuasa hukumnya, di mana ia memohon penangguhan penahanan yang ditujukan ke jaksa penuntut umum. Lantas benarkah permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak Kejaksaan Negeri Serang? Lantas, apa alasannya? Benarkah alasan penolakan penangguhan penahanan Nikita Mirzani lantaran untuk memperlancar proses menuju pelimpahan ke pengadilan? Dan seperti apa Nikita Mirzani yang justru siap bertempur di persidangan hingga Dewi Persik pun juga terlihat tertawa lebar saat Nikita kini ditahan? Di saat surat permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak oleh Kejari Serang, seperti apakah Indra Tarigan seteru Nikita yang meminta Nikita untuk segera menjalani sidang setelah ia laporkan 3 tahun silam, hingga Indra Tarigan pun juga berharap kepada aparat penegak hukum agar Nikita Mirzani segera ditindak tegas. Dan bagaimanakah Fitri Saulterus sebagai sahabat Nikita yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri menyampaikan sebuah pesan kepada Nikita Mirzani dari dalam penjara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca penahanan Nikita Mirzani di Rutan Serang atas kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan Dito Mahendra, pihak Nikita Mirzani pun seolah ingin meretas perdamaian dengan kubu seterunya itu. Keinginan untuk membebaskan Nikita dari jeruji besi pun masih diupayakan oleh kuasa hukumnya, di mana ia memohon penangguhan penahanan yang ditujukan ke jaksa penuntut umum. Atas hal itu, Senin 31 Oktober kemarin, kedatangan Fahmi Bahmid sebagai pengacara Nikita untuk memastikan soal permohonan penangguhan penahanan yang sudah dikirimkan secara tertulis pada pekan lalu. Namun hal mengejutkan justru disampaikan oleh pihak Kejari, di mana permohonan tersebut ditolak. Lantas benarkah alasan penolakan penangguhan penahanan Nikita Mirzani lantaran untuk memperlancar proses menuju pelimpahan ke pengadilan? Jadi permohonan penangguhan penahanan yang dimohonkan oleh penasihat hukum atas nama tersangka NM itu berdasarkan hasil nota pendapat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pada Kejari Serang, menyatakan bahwa permohonan penangguhan tersebut belum dapat atau tidak dapat dipenuhi oleh jaksa penuntut umum. Belum dapat atau tidak dapat dipenuhi oleh jaksa penuntut umum. Yang menjadi dasar alasan daripada penolakan permohonan penangguhan penahanan tersebut antara lain adalah tetap berpedoman pada alasan objektif dan alasan subjektif yang telah diatur oleh KUHAP. Kalau alasan objektif atau yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP, sementara kalau alasan subjektif yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP. Selain daripada itu, pendapat-pendapat lain juga dicantumkan oleh jaksa penuntut umum bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal terkait dengan atas nama tersangka NM sejak mulai pada saat penyidikan sampai dengan tahap 2, nah di situ penuntut umum mengambilkan satu kesimpulan bahwa apabila nantinya atas nama tersangka NM dilakukan
pengabulan atas nama penasihat hukum, maka tentunya akan diharapkan nanti dikhawatirkan akan mempersulit ataupun menunda-nunda pemeriksaan. Kemarin dari pihak penyidikan itu kan yang bersangkutan juga pada saat pemanggilan sering terjadi yang bersangkutan harus dijemput ataupun dan lain sebagainya, ditangkap dan lain sebagainya. Itu aja sih menjadi pertimbangan bahan daripada jaksa penuntut umum. Saya mengajukan permohonan itu secara tertulis, bukan secara lisan. Jadi saya minta supaya dijawab secara tertulis. Ya nanti mereka akan menjawab secara tertulis. Soal jawabannya itu sama dengan apa yang disampaikan, itu sudah bukan menjadi masalah bagi kami. Karena kami butuh kepastian. Jadi hari ini juga telah kita buat surat tertulis dari JPU untuk menjawab surat daripada PH tersebut. Sudah kita siapkan dan sudah kita buat. Sudah kita penuhi. Dan surat itu secara tertulis karena permohonan yang bersifat tertulis kita jawab juga secara tertulis. Oh ya nggak apa-apa kan mereka mungkin mempunyai hak untuk menolak. Tetapi lagi-lagi kita tahu gitu hak untuk Nikita Mirzani ini beda dengan hak-hak yang lain gitu ya, nggak apa-apa sih. Saya ikutin aja prosesnya sebagai teman Nikita, akan mendampingi dalam keadaan apapun. Menariknya, dengan adanya penolakan penangguhan penahanannya tersebut, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya juga meminta kepada jaksa penuntut umum untuk segera melimpahkan kasusnya ke pengadilan hingga pemain film Nenek Gayung tersebut siap bertarung di persidangan. Dalam hal ini, Nikita pun sudah mempersiapkan materi untuk menghadapi penuntutan dari JPU atas kasus yang menjeratnya di persidangan. Hingga mantan istri Dipo Latif ini pun juga mengaku akan membuka seluruhnya secara detail terkait kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Niki udah siap karena bagi Niki ini harus diungkap semua yang sebenarnya seperti apa. Kita melakukan tahanan titipan itu selama 20 hari. Tentunya nanti tergantung daripada JPU. Apabila JPU telah selesai menyusun surat dakwaan, rencana surat dakwaan, maka kalau sudah selesai ya kami akan melimpahkan. Namun apabila JPU masih memerlukan waktu sampai batas 20 hari akan melimpah, pastinya kita sampai batas waktu yang 20 hari. Jadi kami masih menunggu pada JPU lah, kapan siap untuk menyusun surat dakwaan tersebut. Untuk selanjutnya kita limpahkan. Atas penolakan penangguhan penahanan, Nikita pun harus menerima nasib untuk melanjutkan penahanannya di Rutan Serang. Atas hal itulah, penahanan Nikita pun begitu menyedot perhatian publik, termasuk juga pedangdut Dewi Persik yang turut memberikan reaksinya ketika ditanya oleh awak media. Saat ditemui wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, usai melaporkan haters yang menghinanya, pedangdut yang akrab disapa DP itu pun juga tertawa lebar dengan sebuah fakta bahwa kini Nikita sedang ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Bahkan, ia pun tidak hanya tertawa lebar, DP pun sempat mengeluarkan satu kata ketus untuk Nikita Mirzani. Inilah satu kata ketus tersebut. Mami, tanggapan dong soal Nikita Mirzani nih gimana? Nggak usah. Jangan. Bang Sandi nggak boleh. Support. Enggak. Nih. Lantas seperti apa Indra Tarigan seteru Nikita yang meminta Nikita untuk segera menjalani sidang setelah ia laporkan 3 tahun silam, hingga Indra pun juga berharap kepada aparat penegak hukum agar Nikita Mirzani segera ditindak tegas. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya.
Di saat surat permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak Kejari Serang, Indra Tarigan seteru Nikita Mirzani kemarin juga terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk meminta penyidik agar seterunya itu juga segera menjalani sidang setelah dilaporkan 3 tahun lalu, tepatnya di tahun 2019 terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Tidak hanya Indra, Tessa Mariska pun juga melakukan hal yang sama seperti Indra Tarigan, di mana ia mempertanyakan kasusnya di tahun 2019 silam yang sudah berada di Polda. Kedatangan saya ke sini untuk mengcross-check laporan saya terhadap saudara NM, di mana memang kita 3 tahun lalu saling lapor dan saya sudah disidangkan, tapi saudara NM sampai sekarang juga belum disidangkan. Jadi di sini semua saksi-saksi saya, termasuk Tessa Mariska dan saksi-saksi yang saya tunjuk sama saksi ahli, semua sudah diperiksa, barang bukti sudah diserahkan berupa flash disk, sama satu lagi cuman handphone kita serahkan hari Kamis ya, hari Kamis untuk di lab nanti di Polda Metro, baru nanti statusnya berubah. Karena unsurnya udah termasuk semua, terpenuhi semua menjadi tersangka. Itu kasus waktu itu laporan anak saya 2019. Jadi tadi saya lihat di sini karena kemarin itu kan ternyata di sini masih di Polda laporannya. Kemarin itu karena anak saya lagi konsen dengan kuliahnya, kita belum mau kejar. Tapi setelah saya lihat sini ternyata belum turun ke sini, ternyata masih tetap di Polda. Itu yang akan kita tindak lanjuti. Ya, hubungan Nikita Mirzani dengan Indra Tarigan sepertinya masih belum membaik hingga saat ini. Diungkap oleh pengacara nyentrik berambut gondrong ini, jika ia dan Nikita masih bermusuhan, dan ia pun juga menuturkan jika kasusnya terdahulu dengan Nikita yang sempat tertunda dan kini akan kembali diangkat. Lantas, seperti apa Indra Tarigan yang berharap kepada aparat penegak hukum agar kasus-kasus Nikita Mirzani ditindak dengan tegas? Nantinya Bang Indra gimana kasus Bang Indra? Kok udah 3 tahun juga nggak disidangkan gitu. Tolong dikejar segera. Proses selanjutnya mungkin setelah saya serahkan handphone saya akan bahwa yang namanya Undang-Undang ITE itu barang buktinya menggunakan sosial media, termasuk Instagram sama handphone. Itu harus diambil, nggak boleh digunakan lagi sampai benar-benar putusan inkrah. Karena handphone saya udah setahun lebih ditahan sama Instagram saya. Sedangkan dia waktu pertama kali ditahan di Polres Serang ya, dia masih bisa menggunakan Instagramnya dia. Itu apakah termasuk illegal access? Termasuk kalau menurut gua ya. Nah, jadi saran saya tolong segera juga handphone sama Instagramnya dia segera ditahan, segera diambil, segera diamankan. Kalau tidak, saya juga akan komplain, saya akan minta Instagram saya sama handphone saya dikembalikan segera. Seperti itu kira-kira. Ya harus sama di mata hukum. Masalah kakaknya nggak usah ikut-ikutan. Tahu ya sama kakaknya ya. Nggak usah ikut-ikutan masalah kasus siapapun itu, karena Anda tidak ada urusan dalam kasus ini. Jangan menggiring opini, ngetek sana, ngetek sini. Gitu loh. Anda bukan pengacara, Anda juga bukan sebagai pelapor, jadi Anda cukup diam. Saya berulang kali nggak pernah mau menanggapi urusan pembenci Nikita. Saya kan sudah bilang, mereka geng sampah. Kalian jangan tanya lagi, masa saya harus mengomentari komentar perbuatan sampah? Kan nggak mungkin dong. Ya biasalah, orang bergembira, orang itu biasalah. Ini bukan kelasnya Nikita untuk ngeladenin mereka.
Lalu seperti apa Fitri Saulteru sebagai sahabat Nikita yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri menyampaikan pesan kepada Nikita Mirzani dari dalam penjara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Sepekan pasca ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang, Banten, kabar mengenai kondisi Nikita Mirzani saat ini memang menjadi sorotan tajam. Benarkah kondisinya makin terpuruk atau justru baik-baik saja di tahanan dan berkumpul dengan warga binaan lainnya? Seolah ingin memberikan seputar kabar kondisi terkini Nikita, menurut sang kuasa hukum, kliennya tersebut baik-baik saja. Itu pula yang disaksikan oleh Fitri Saulteru, sahabatnya yang baru kali ini muncul sejak Nikita ditahan Kejari 25 Oktober 2022 lalu. Kepada Fahmi, Nikita pun juga menitipkan sepucuk surat yang dituliskan dengan tangan lengkap dengan tanda tangannya. Ya, Fitri memang baru sekali ini muncul setelah kasus Nikita dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serang. Rupanya, ia pun baru pulang dari Korea Selatan dan kemudian langsung ke rutan. Baginya, menjadi sahabat Nikita memang penuh tantangan selain memiliki banyak arti. Atas hal itulah, Fitri pun juga menyampaikan sebuah pesan untuk Nikita dari dalam penjara di saat kedatangannya kemarin. Barusan sudah ketemu dengan Niki dan ada satu surat saya lihatkan. Ini tulisan tangan Niki, silakan Anda foto, Anda posting, nggak ada masalah. Ini, ya. Silakan diambil, ini tulisan tangan, ada tanda tangannya Niki sendiri. Pertemuannya kita nggak ngebahas apa-apa selain dia bertanya tentang apa keseharian saya. Kemarin saya ke Korea ngapain. Nggak ada hal penting yang harus dibahas, apalagi masalah kasus yang dia hadapi. Pokoknya Nikita itu seperti saya bilang, dia adalah petarung sih menurut saya. Apapun yang dia lakukan, apapun resikonya dia menerima dengan baik. Saya minta ada kepastian hukum. Artinya kita minta supaya segera dilimpahkan perkara ini ke pengadilan. Kita fight di persidangan, kita akan buka-bukaan, bongkar-bongkaran. Secara hukum ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.